Mbak Sus ini kan pernah belajar di Budi Utomo, kemudian belajar di UI, kemudian belajar di Rusia, gitu kan. Jadi Mbak Sus ini kan pernah belajar di pendidikan pra kemerdekaan, kemudian di UI kemerdekaan sampai ke Rusia. Kira-kira ini apa yang menjadi perbedaan pendidikan saat Mbak Sus dulu belajar dan saat ini tuh seperti apa? Perbedaan yang paling mencolok gitu Mbak Sus. Itu nanti kalau menurut saya perbedaannya semua pendidikan sama saja di seluruh dunia. Ya. Cuman pendidikan yang paling saya kenang itu bukan pendidikan sekolah maupun pendidikan rumah tangga maupun masyarakat. Ya. Tapi ya, terima kasih sudah hadir dan sudah setia pada acara bercerita ini, berbagi cerita di balik berita. Malam ini kita akan kedatangan tamu spesial, Mbah Susilotur, yang biasanya kalau di televisi acaranya Deddy Corbuzier itu, beliau itu nggak mau dituakan, sehingga manggilnya itu bro. Kita akan kehadiran Bro Susilotur, seorang sastrawan besar, adik dari Pramudia Anantatur. Ya, teman-teman tetap setia, jadi nanti akan ada dialog, tapi teman-teman nanti dialognya di kolom komentar. Akan membincangkan banyak hal, mulai dari ngomongkan sastra, ngomongkan ekonomi, politik, bahkan dunia-dunia yang kita yang tidak tahu dan mungkin ada pada zamannya Mbak Sus. Makanya kita akan membincang perihal dari Blora ke Rusia dan anekdot lainnya. Tentunya bersama Mbah Susilotur. Halo, assalamualaikum, Mbak Sus. Assalamualaikum, salam. Ya, horas ya, Mbak Sus. Horas mau. Iya, Sugeng Dalu, Mbak Sus. Selamat malam. Ya, mohon maaf suara saya ini volumenya saya naikkan, Mbak Sus, biar Mbak Sus kedengeran gitu ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Jangan kira saya ya, jangan kira saya lagi marah-marahan sama Mbak Sus ini. Memang sengaja volumenya saya naikkan gitu kan, agar teman-teman juga nyaman untuk mendengarkan cerita-cerita dari Mbah Susilotur. Kalau selamat malam bahasa Rusianya apa Mbak Sus? Dobry noc. Dobrayan noc. Dobrayan noc. Noc. Kalau pagi dobroe utra. Kalau siang Dobrijen. Dobrijen. Dobrayan itu perempuan anunya. Oh, gitu. Kelompok katanya. Jadi Dobrayan noc. Iya. Bagaimana kabarnya, Mbak Sus? Biasa aja. Biasa aja ya. Biasa kabur. Ya. Di rumah saja ini pastinya Mbak Sus ya. Iya, sebentar lagi harusnya biasanya operasi ntar 8:30. Ini apa? 8:30 keluar rumah operasi. Cari rosokan. Rektor, ngorek yang kotor-kotor. Ngorek kotor. Ya. Oke teman-teman sekalian, kita sapa dulu ini Mbak Sus. Banyak sekali fan-nya Mbak Susilotur yang sudah gabung. Ini pastinya dari penjuru Indonesia Mbak Sus. Oke teman-teman sekalian, kali ini teman-teman sedang bergabung pada acara bercerita, berbagi cerita di balik berita edisi 37. Yang sebelumnya kemarin itu ada Kiai Jadul Maula Mbak Sus, dari Jogja Mbak Sus. Kemudian sebelumnya ada Ibu Sochen Marching yang kapan hari di media sosial nitip salam buat Mbak Sus. Semoga Mbak Sus selalu sehat dan panjang umur. Terima kasih. Dan selalu memproduksi buku yang luar biasa dan banyak memberikan pesan baik dan pesan-pesan yang memotivasi generasi muda saat ini Mbak Sus. Ini kita akan membincang soal ini Mbak Sus. Ini ada sesuatu yang menarik, bukunya Mbak Sus ini yang diterbitkan akhir-akhir ini ya, mulai kalau nggak salah 2021 dan 2020 gitu. Kita akan membincang dari Blora ke Rusia dan anekdot lainnya. Ini judul ini diinisiasi dari bukunya Mbak Sus yang pertama kalau nggak salah itu dari Blora ke Siberia, dan kemudian yang kedua yang terakhir itu dari Blora ke Rusia. Ini
banyak sekali ini sedikit saya bacakan profil dari beliau. Mbah Sus kelahiran dari Blora, Jawa Tengah, 17 Februari. Selamat ulang tahun Mbah Sus yang ke-83 ya Terima Mbah Sus ya? kasih. Terima 83 kasih. ya? 83 ya? 84. 8. Oh iya 84. Iya Mbak Sus, ya, panjang umur ini. Semoga bisa Saya udah sampai punya satu. ilmu. Bagaimana Udah punya Mbak Sus? ilmu minimum 100 tahun. Wah, siap Mbak Sus. Harus ini ya, di atasnya Pram ya. Kalau Pram 95 tahun ya Mbak Sus? 81. Oh, 81. 81. 81. Udah kalah Oke, sama oke. saya. Iya, ya, baik-baik. Ini Mbak Sus ini adik dari Pram, adik bungsu, ya anak terakhir. Beliau pernah Bukan bungsu. Oh, bukan Tidak. bungsu. Adik saya ada laki sama perempuan, tapi dua-duanya Oh, udah iya, iya, meninggal. iya. Anak ke-9 ya Mbak Sus ya? Saya anak nomor 7. Oh, ya 9 bersaudara maksud saya Pak Sus. Ya, Iya. nomor Oke. 7. Ini menarik sekali kalau membincang terkait Mbak Sus. Ini kalau boleh saya saya ambil dari beberapa tulisan dari Blora ke Siberia ataupun Rusia ini bisa dikatakan sebuah autobiografinya Mbak Sus nggak ini? Ya. Ya, sedikit banyak, tambah Sedikit fiksinya banyak, ya. lah. Nggak bisa Iya, murni. Ya. Ya, jadi teman-teman, Mbah Sus ini bisa dikatakan kritikusnya Pram karena banyak sekali menulis buku terkait Pram. Ada Pram dari dalam, Pram dalam kelambu, Pram dalam bubu, Pram dalam belenggu, Pram dalam tungku dan banyak sekali. Itu semua diterbitkan oleh Pataba Press yang diorganisir sendiri oleh Mbah Sus di Blora ya, Pataba Perpustakaan Anak Bangsa begitu ya Mbak Sus. Ada banyak sekali ini, ada komponis kecil, ada legenda Gunung Kemukus dan sebagainya. Wah, pokoknya sudah, saya ingat Mbak Sus ada berapa buku yang sudah diterbitkan? Saya nggak pernah hitung, tapi udah dekati Pram. Negatif Pram. Dekati 50. Nanti kalau terbit semua ya Pram saya taklukkan. Guru harus kalah dari murid. Iya. Guru harus kalah dari murid. Pram guru saya harus saya taklukkan. Ya. Karena Berarti guru yang baik melahirkan itu dialektika hidup. Ya. Oke Mbak Sus. Ini menarik sekali nih ya, perihal buku-buku ini ya. Jadi kalau boleh tahu ini Mbak Sus, ini kan tadi kan di awal nanti bincang bukunya akhir-akhir, ini sangat menarik kalau Mbak Sus biasanya kan mengibaratkan rektor itu orek barang kotor. Lah ini saya mau mengorek-ngorek kehidupan Mbak Sus ini. Kira-kira masa kecilnya Susilo Tour itu seperti apa ini dulu? Saya waktu kecil. Iya. Saya ditinggal ibu masih ngemut. 4 tahunan Mbak Sus ya? Ya, kira-kira 4 tahun. Ditinggal bapak belum tamat SD. Jadi saya yatim piatu itu umur 13. Kalau Pram nggak ngirim duit, saya ini kafir. Pram ngirim duit baru sunat. Ya. Jadi gara-gara Pram jadi saya Islam sejati. Islam sejati. Umur 13 tuh berangkat ke Jakarta. Iya Mbak Sus. Kira-kira Mbak Sus, kejahilan saat kecil Mbak Sus apa? Kenakalan, kedekilan yang seingat Mbak Sus alami atau lakukan gitu? Oh, Jahilin, banyak cerita anak-anak kecil ya, nanti akan saya susun dalam mungkin penutup buku saya, yaitu Kerpee Sang Lelananging Jagat. Kira-kira ada 2-5 ribu peristiwa itu nanti. Wah. Kerpee Sang Lelananging Jagat. Itu ya masa kecil saya, dewasa saya, tua saya. Yang kaitannya dengan hal-hal yang segala macam yang ya kenang-kenangan hidup lah gitu. Ya. Kayak Gorky punya masa kecil, masa remaja, masa perguruan tinggi gitu. Kira-kira begitu. Tapi saya nggak pakai metode. Apa yang saya ingat saya tulis gitu. Ya. Jadi nggak ada masa kecil, masa remaja, nggak ada. Campur jadi satu nanti.
Iya. Kerpeke Tapi sang lelananging jagat. selama ini buku yang menjadi autobiografi perjalanan Mbah Sus masih dua ini ya, dari Blora ke Siberia dan dari Blora ke Rusia, Mbah Sus. Nah, Sebagai terus buku yang merepresentasikan perjalanan Mbah Sus masih dua ini ya, dan berikutnya akan ada lagi gitu ya, yang tadi disampaikan Mbah Sus itu ya. Kerpeke lelanangin jagat. sang lelananging jagat. Sang lelanangin jagat. Itu kira-kira Nah, kapan mau dirilis, Mbak Sus? ya ini lagi saya susun terus. Lagi proses ya. Nah, Ya. Halo, masih dengar, Mbak Sus? Masih dengar ya? ya, ya, masih. Ya. Ini Mbak Sus. Mbak Sus ini kan pernah belajar di Budi Utomo, kemudian belajar di UI, kemudian belajar di Rusia, gitu kan. Jadi Mbak Sus ini kan pernah belajar di pendidikan pra kemerdekaan, kemudian di UI kemerdekaan sampai ke Rusia. Kira-kira ini apa yang menjadi perbedaan pendidikan saat Mbak Sus dulu belajar dan saat ini tuh seperti apa? Perbedaan yang paling mencolok gitu, Mbak Sus? Itu nanti kalau menurut saya perbedaannya semua pendidikan sama saja di seluruh dunia. Ya. Cuman pendidikan yang paling saya kenang itu bukan pendidikan sekolah maupun pendidikan rumah tangga maupun masyarakat. Tapi bagaimana mendidik diri sendiri. Itu yang paling utama kalau menurut saya. Ya. Sekolah hanya membuat Anda jadi pintar. Ya. Pendidikan keluarga, masyarakat jadi cerdas. Pendidikan pribadi membuat Anda jadi berani. Berani membuat, berpikir, dan membuat revolusi berpikir. Itu ya yang membuat Anda jadi berani. Nah, itu harus Anda mulai bikin ketika Anda berpikir untuk diri sendiri. Karena dengan berpikir sendiri itu Anda berusaha menjadi manusia ala Dostoevsky Multatuli. Multatuli. Baik. Tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Itu Multatuli. Ini ada orang Blora, Mbak Sus. Mas Iksan itu bikin sebuah lagu ini. Ya, yang sepotong sepenggal liriknya itu makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia itu, Mbak Sus. Dari liriknya Iksan itu bagaimana tanggapan Mbak Sus? Kebetulan Iksan ini kan musisi yang tinggal di Malang tapi kelahiran Blora. Terus kan tadi kata Mbak Sus kan pendidikan tertinggi ada pada diri sendiri gitu. Sehingga bisa jadi berani gitu kan. Nah, kalau kata Iksan ini hari ini, akhir-akhir ini semakin sulit, Mbak Sus, menjadi manusia ini. Gimana ini, Mbak Sus? Nah, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Anda mungkin sulit, orang lain gampang. Gampang. Karena kita itu sebagai manusia, manusia tunggal. Nggak ada duanya. Ada itu manusia tunggal, maka banggalah terhadap diri sendiri. Iya, iya. Oke. Nah, kalau Anda bisa menghargai diri Anda sendiri, orang lain pun akan menghargai Anda. Itu loh, Mas. Jadi Anda pertama kali harus sadar bahwa Anda itu manusia tunggal di atas dunia ini. Nggak ada duanya. Nah, itu Anda harus mulai dari situ. Jagat. Nah, kalau itu bukan masalah manusia tunggal itu. Justru saya itu laki-laki yang paling banyak punya perempuan. Bisa begitu, Mbak Sus? Segala golongan, segala macam. Dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Kalau lananging jagat tuh, orang mana yang nggak pernah saya kumpuli? Mas. Ya, baik Mbak Sus. Ini kan Mbak Sus lahir dari seorang ayah namanya Mastur. Ya, Mastur. Dan kemudian Mbak Sus sendiri, masnya kan kemudian dihilangkan karena ada unsur feodalnya gitu. Dibuang. Berbau feodal. Ya, itu kenapa? Jadi Tur, T-O-E-R. Toer, ya.
TOER. Itu TOER. itu akronim yang membuat bapak saya sendiri, TOER itu. Tansah ora enak rasane. Seorang. Ketika ejaannya jadi TOR, TUR, ya, kan diubah kan ejaan. Ya. Ejaan bahasa Indonesia jadi TUR aja. Tetap urip rekoso. Woi. Nah, terus saya ubah tansah urip roso. Dari rekoso jadi roso. Jadi saya itu urip karena roso itu. Kuat. Ya. Itu saya yang buat. Bapak dulu tetap urip rekoso. Saya ubah dari roso. Sama bunyinya TOR. Saya waktu mau pulang ke Indonesia itu diejek oleh orang. Nama kok TOR? Gatur kamu ya. Kalau ditambah U jadi turu. Tapi kemudian ditambahi kalau tambah K, kamu bang bajingan. Tahu? Ya, turu tambah K. Turu K. TURK. Itu kan alat vital perempuan. Iya. Nah, itu loh. Iya, Mas Sus. Itu diecek waktu itu sama pegawai kedutaan itu waktu mau pulang. Iya. Ya, nama kok ini. TOR. Padahal bapak lahir itu waktu Gunung Batur Bali meletus. Oh, oke. Bapak saya lahir 1896. Akhir abad 19. Iya. Pas bapak lahir itu Gunung Batur di Bali meninggal. Jadi TOR namanya. TOER. Dari Kediri, ini, Pare. Oh, aslinya Kediri. Pare, kalau Kediri. Ibu asli sana, orang tua. Ibu dari Rembang. Orang tua perempuan. Anaknya penghulu Rembang, Haji Ibrahim. Penghulu Rembang. Siti Saidah namanya. Siti Saidah. Itu udah dibuat pram jadi gadis pantai itu loh. Oh. Si mata biru. Si mata biru. Jadi jelek-jelek ini darah saya ada darah Belanda ini. Darah Belanda. Darah Belanda. Ya. Baik, Mbak Sus. Ini kan dari beberapa saudara Mbak Sus, Pak Kosala, kemudian Pak Pram, itu kan semuanya penulis gitu kan. Kira-kira siapa yang paling berperan dalam mendidik Mbak Sus dan saudara-saudara ini dalam itu mendidik diri sendiri. Diri sendiri. Ini mendidik diri sendiri. Oke. Tahun 50 ketika Bapak meninggal, Pram ngundang kami bertiga, Mbak Yu saya, Kosala sama saya ke Jakarta. Siapa yang mau ikut ke Jakarta? Nanti akan saya didik sampai jadi meister, dokter. Sampai di Jakarta, Pram itu WC aja nggak punya. Sebulan kami dikasih uang untuk sekolah, bayar sekolah, beli buku dan sebagainya. 10 rupiah. Nggak cukup. Padahal sekolah saya di Kemayoran. Dari Tanah Abang itu pulang balik 6 km pulang balik. 10 rupiah. Bagaimana caranya supaya bisa hidup? Yaitu belajar menulis. Belajar menulis. Jadi ini menulis itu karena keterpaksaan dulu itu. Sekarang Sejak bagian kapan? dari hidup. Iya. Keterpaksaan. Terpaksa harus menulis supaya bisa hidup. Iya. Nah, sekarang itu bagian dari hidup sudah. Sekarang. Iya. Sejak kapan Mbak Sus mulai menulis? Mulai kapan? Saya umur berapa? Umur 13. Umur 3. Pram umur 15 menulis. Pram udah saya kalahin lagi. 13 saya nulis. Pak Kosala. Kosala umur 15. 15 ya? 15. Pram 15. Saya 13. Oh, Nah, udah kalahin saya sama saya. Nah. Ya. Dari start menulis masih menang Mbah Sus ya. Seorang Pram dan Kosala gitu ya. Ya, jadi kami keluarga itu 8 orang yang hidup, 6 jadi penulis. Ada nggak di dunia mafia sastra kayak gitu? Cuma keluarga Tur dan cuma di Blora di dunia kayak gitu ada. Mafia sastra dunia. Satu keluarga 6 orang jadi penulis. Adik saya, Mbak Yu saya itu kelasnya kelas teri, tahu? Kelas kecil teri. Pak Prawit, adiknya langsung Pram. Itu kelas Bandeng. Kelas Bandeng.
Pram sama Pak Kusala itu kelas hiu. Kelas hiu. Raksasa itu. Saya kelas lumba-lumba. Saya kelas lumba-lumba golongan. 6 orang, Mas. Ya, nggak ada di dunia itu. Satu keluarga 6 orang jadi penulis. Cuma di Indonesia, cuma dari Blora. Cuma dari Blora. Hanya ada di Blora ya, Mbak Sus ya. Iya. Mafia sastra dunia. Hiu dan lumba-lumba menang mana, Mbak Sus? Hiu dan lumba-lumba itu kerjanya main-main. Nonton nggak lumba-lumba? Ya, kan dipermainkan. Nah, saya itu kan suka diundang ke sana kemari itu kan kayak lumba-lumba jadi. Orang menilai saya pengarang ini itu urusan mereka. Saya nggak pernah menilai diri saya sendiri. Nah, saya juga nggak tahu ngapain ada interview saya seperti ini juga. Terserah Anda yang menilai Anda. Saya nggak menilai diri sendiri. Salah Anda itu kalau menurut saya. Tulisan pertama Mbak Sus diterbitkan di majalah Kunang-Kunang, Balai Pustaka. Saya kepingin jadi jenderal. Iya, itu memang cita-citanya atau gimana itu, Mbak Sus? Nah, itu iseng aja. Iseng aja, nyoba-nyoba. Bercerita apa, Mbak Sus? Dulu waktu kecil kan sering perang-perangan. Main-main sama teman-teman tetangga itu loh, perang-perangan. Ya itu terus saya nulis cerita pendek, saya kepingin jadi jenderal. Cerpen itu, Mbak Sus? Atau apa? Cerpen atau apa? Esai atau? Cerpen ya. Cerita anak-anak itu. Ya. Dan setelah kecil kemudian ibu dan bapak meninggal, kemudian diboyong sama Pak Pram ke Jakarta. Ya. Gitu ya, Pak. Nah, waktu di Jakarta itu satu rumah sama Pak Pram. Sama juga. Ya, ikut sama dia. Pak Pram waktu itu redaktor Balai Pustaka. Tapi karena cuma tamatan SD, gajinya cuma Rp180. Iya. Makanya duit itu nggak cukup buat membiayai kita sekolah. Makanya kita harus mencari sendiri. Nah, untuk cari itu salah satu cara adalah meniru Pram menulis. Menulis, siap. Lah kalau di UI, Mbak Sus gimana? Membiayai kuliah di UI, beasiswa atau apa? Kalau di Rusia seluruhnya beasiswa. Saya sejak SMA itu di Taman Siswa Jakarta. Waktu itu direkturnya Muhammad Said yang pernah jadi Menteri Pendidikan. Kabinet 100 Menteri itu Pak Muhammad Said, Pak Taman Siswa Jakarta itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dulu. Itu saya nggak bayar, sudah gratis. Jadi saya itu praktis sekolah nggak pernah bayar. Di Rusia itu kan beasiswa, saya kerja ini itu, borong proyek dan sebagainya. Itulah Mas. Jadi pelatih badminton. Dari UI ke Rusia langsung itu, Pak Sus. Kan pernah di UI kan? Iya, di UI itu Akademi Keuangan Bogor, di IKIP, di mana-mana. Jadi saking nafsunya, ngumpulin ilmu. Ya. Kalau Pak Kusala juga sama, UI terus ke Rusia. Dia itu pernah jadi pegawai kedutaan Ceko. Pernah ikut festival pemuda di Uni Soviet tahun 58, Pak Kusala itu. Sebagai kor gembira. Nyanyi gembira itu loh. Itu waktu itu dipimpin oleh Sudarnoto dan Bronto Kaatmojo yang lulusan Berlin, Konservatori Berlin. Jadi dia rombongannya itu kor gembira namanya. Itu Kusala pertama kali ke Rusia tahun 58 itu. Itu festival pemuda sedunia waktu itu. Iya. Terus tahun 60 Pak Kusala ikut. Dia tertarik sama Rusia terus belajar lagi tahun 60 belajar ke Rusia Pak Kusala. 60. Tahun 60 ketika dibuka pertama kali di Moskow Universitas Persahabatan Rakyat-Rakyat Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gara-gara Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet dulu pernah di Indonesia, bicara di UGM Jogja, karena antusias mahasiswa Jogja begitu besar, tuh dia janji,
nanti akan jadikan universitas persahabatan rakyat-rakyat seluruh dunia. Dilaksanakan tahun 60. Lah itu Pak Kusala jadi mahasiswa pertama yang pergi ke Rusia. Iya. Karena lahirnya ide itu di Indonesia, makanya orang Indonesia sebagai anak emasnya dulu Uni Soviet itu. Universitas Persahabatan, kemudian diubah menjadi Universitas Patrice Lumumba. Karena waktu itu ada seorang nasionalis bernama Lumumba dari Kongo yang mati ditembak, itu diubah jadi Universitas Patrice Lumumba. Sekarang jadi Universitas Rusia lagi. Sekarang. Basus juga sering menyaksikan Pak Kusala ikut kur gembira itu. Pak Kusala malah pemimpin kur gembira dulu. Oh, dirijen pernah jadi kur gembira. Ya. Pemimpin kur gembira pernah tahun berapa saya lupa itu. Jadi dulu kur gembira kan sudah menjadi ini ya, Mbak Sus, bagian dari pergerakan nasional gitu sudah. Ya. Jadi mana-mana diundang gitu kan? sana kemari menyanyi itu loh kur gembira. Ya. Pemimpinnya Subronto Kaatmojo, lulusan Berlin, konservatori. Tadinya Sudarnoto, pembuat lagu itu loh. Ya, Sudarnoto. Pak Sudarnoto. Nah, yang kemudian akhir-akhir ini ada yang itu Dialita, Mbak Sus. Di atas 50 kemudian tahun. Anaknya Bung Karno, Guru itu membuat juga kor. Tahu ya? Mahardika, Suara Mahardika. Suara Mahardika. Ya. Itu wanita-wanita cantik gitu. Kalau dulu campuran. Siapa yang mau gitu. Ya. Ini, Mbak Sus, kan waktu kuliah ambilnya ekonomi gitu, Mbak Sus. Dan sampai pada mendalami ekonomi. Dan sampai karena doktor. Gini, waktu SMA, seujian SMA itu kena virus Hong Kong. Kenapa? Pak Kusala kena virus Singapura, meninggal kemarin 2017. Tularan cucunya. Sekarang pandemi ya. Sekarang kan pandemi. Tahun 57 itu saya kena flu Hong Kong, pilek, batuk, sesak napas. Itu mau ujian umur 20. Di Setiabudi Jakarta. Waktu itu masih tanah jalannya itu. Sekarang daerah yang paling mewah. Habibie tinggal di situ. Hotel bintang 6 Ritz-Carlton di situ. Hotel GW Marriott yang dibom kemarin juga di situ. Itu dulu daerah miskin. Setiabudi itu. Saya kuliah di situ, Mas. Mau berangkat itu karena sakit itu, saya mau batal itu ujian. Ngomong sama teman-teman yang mau ujian tuh. Tahu-tahu lihat ada tukang dawet, tukang cendol Betawi. Cendol dawet. Saya tertarik. Saya minum 2 mangkok. Teman-teman saya tawari masih pagi nggak mau. Tahu-tahu sampai di tempat ujian itu sembuh. Sembuh. Berkat minum es itu ya. Enggak, cendol. Cendol dawet itu tadi. Cendol dawet. Sembuh dan apa, Mas? Ujian itu begitu gampang. Begitu gampang, mudah loh. Ini apa? Suatu itu? Keajaiban apa ini? Itu saya lulus ya, ekonomi 10. 10 nilainya ya. Matematika 10. Bahasa Inggris dapat 8, masuk UI tanpa tes. Nah itu loh, Mas. Itu yang memberi semangat itu karena flu Hong Kong. Flu Hong Kong. Itu flu Hong Kong dulu juga. Itu. Pandemi. Epidemi. Kayak epidemi flu Hong Kong. Pak Kusala kena Singapura itu. Singapura 2017, tahun yang sama. Meninggal karena itu. Saya masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau sekarang pandemi itu kalau menurut saya itu sudah penyisian alam sendiri itu. Itu kalau otomatis. Saya pikir ada kaitannya dengan teori klasik dari Inggris, yaitu Malthus. Seperti apa itu? Malthus itu mengatakan pertambahan makanan bertambah secara deret hitung, manusia bertambah secara deret ukur. Nah, sekarang ini itu keseimbangan alam
yang dikehendaki oleh alam itu sendiri. Pandemi sekarang itu, manusia sudah terlalu padat di dunia ini. Ya. Menurut teori Malthus gitu. Terserah. Kalau itu di alam sendiri begitu, Mas. Saya kasih contoh ya. Ya, Dalam ya. satu rumah, kalau ada tikusnya, kalau tikus itu jumlahnya sudah tidak mampu lagi ditampung oleh rumah itu, dia akan berkelahi satu sama lain. Itu binatang, Mas. Ayam juga begitu, dalam satu kandang. Kalau sudah terlalu padat, ayam tuh mati, keloren, kena ini, kena itu. Itu penyisian alam sendiri, Mas. Sekarang ini pandemi juga begitu. Alam yang membuat itu. Supaya manusia itu seimbang jumlahnya. Supaya manusia bisa hidup normal. Yang kuat itu yang menang. Ya. Alam kalau kata Zizek itu kan ini Mbak Sus, berdasar karena ada faktor kapitalisme itu yang kemudian merusak lingkungan, yang membuat atmosfer, biota-biota atau apa. Ya ini alam itu ya rusak sama sendirinya, juga dibantu oleh rusaknya manusia. Tapi saya sadar, makanya saya jadi pemulung, rektor. Pemulung itu penyelamat dunia. Jangan lihat pekerjaannya, tapi hasilnya. Itu penyelamat dunia. Jangan lihat pekerjaannya, lihat hasilnya. Satu malam saya dapat minimum 2 kilogram plastik. Botol plastik. Di Blora ada 50 pemulung. Jadi satu malam 100 kilo. Beratnya. Di Indonesia 0,5 juta pemulung. Jadi satu malam 1 juta kilogram plastik yang dikumpulkan. Di dunia berapa? Itu penyelamat dunia. Barang yang sudah tidak ada gunanya, kita selamatkan. Untuk reuse, reduce, recycle. Saya cuma relocation. Pindah dari tempat sampah ke rumah. Saya nggak jual itu. Orang lain yang beli. Jadi saya punya bargaining power. Kalau dia nggak mau harga saya, jangan beli. Jadi saya nggak jual, dia yang beli. Nah, jadi orang lain yang berlangganan ke Mbak Sus datang membeli, bukan saya yang jual. Apa istimewanya rombengan di Mbak Sus? Bargaining power. Bargaining power, oke. Bargaining power. Punya daya jual. Karena dipilah atau gimana Mbak Sus? Ya kan apa? Kalau saya kasih harga dia nggak mau, ya jangan beli. Iya. Nah, bukan saya yang jual kok, dia butuh. Jadi kita punya hak, punya ini kemampuan untuk bersaing harga, gitu loh. Kalau nggak mau ya jangan beli, nanti orang lain yang beli, kan gitu. Iya. Persaingan. Kalau dekan apa Mbak Sus? Dekan itu? Dekan, apa? Dosen itu apa? Dekan. Dekan tadi saya udah bilang, hasil dari pulung itu kemudian dibeli orang. Hasilnya kita belikan ayam, ternak ayam, banyak kita jual. Terus beli kambing, kita jual. Jadi waktu saya itu kebanyakan habis di kandang, dekan. Dekem neng kandang. Saya juga dosen, saya udah bilang. Paling seneng kalau menemukan kardus, karena harganya mahal, taruh kardus. Sama sendok. Sendok, bukan sendok plastik, sendok yang logam itu. Saya udah kumpulin lebih dari 200. Nanti akan saya pamerin nanti suatu kali. Ya, itu paling senang nemu itu, bahagia kalau nemu kardus sama sendok. Kardus mahal, sendok buat kenang-kenangan. Sendok-sendok. Arloji itu saya nemu 15. Arloji. Arloji 15 saya nemu. Masih hidup macam-macam mereknya. Ada yang fosil, ada yang apa lagi itu? Charles Delon. Ada yang namanya apa itu? Pokoknya banyak itu. Bahkan Rado buatan Jepang itu. Punya itu, nemu semua itu. Jadi banyak kumpulan-kumpulan yang akan saya pamerkan nanti dalam itu. Wah, menarik. Botol-botol antik juga saya kumpulin. Bentuknya itu loh, macam-macam itu kan aneh ya. Iya. Botol, pernah dapat botol paling tua tahun berapa, Pak Sus? Enggak, paling tuanya kalau menurut saya. Paling bentuknya yang paling antik.
Oh, paling antik. Bentuknya yang saya dengar, bukan tahunnya. Ya, Bentuknya. Nggak tahu Ya. tahunnya berapa, tahun berapa. Lah, itu kan Mbah Sus belajar ekonomi sampai doktor. Nah, kemudian Ya. terjun ke sastra. Maksudnya sejak kecil sebenarnya sudah nulis sastra. Wah, itu gitu. sampingan aja. Oh, Tapi kan sampingan ijazah aja. saya nggak diakui oleh pemerintah. Iya, kemudian pulang ke Indonesia. Ijazah saya begitu itu ya, Mbah 4, Sus? nggak diakui. Nggak marah Oke. sama dia. Saya banting setir aja dari dunia ekonomi ke dunia tulis menulis. Gitu. Tulis menulis. Banting setir aja. Ya, setelah dari Rusia pulang ke Indonesia, turun pesawat ditangkap Ya. dan di penjara 5 tahunan. Tapi sekarang tuduhannya saya itu tahanan G30S. Iya. Padahal Berarti ada G30S kan saya nggak di Indonesia. Saya itu tahanan imigrasi sebenarnya. Saya ketemu sendiri sama dirjen imigrasi waktu itu di Moskow. Iya. Namanya waktu itu Sularso, orang Semarang. Sularso. Sularso waktu itu dirjen imigrasi datang ke Moskow. Ketemu sama saya. Kenapa paspor saya dicabut? Ya. Kenapa nggak di-cancel aja? Itu urusan saya ini, itulah. Dia tahu Blora itu kota pemberontak. Kemudian Sularso pulang ke Indonesia jadi gubernur Jawa Timur. Cobalah lihat. Ada kan Sularso? Itu bekas dirjen imigrasi Jawa itu. Timur. Saya debat rame sama dia itu di Moskow itu. Kenapa saya dicabut? Jadi harusnya saya itu tahanan imigrasi, bukan tahanan G30S. Tapi di Blora sekarang disebar sebagai bekas tahanan G30S. Jadi ET ya, dapat stempel ET. Iya, ada ET, ex-Kapol. Tapi golongan saya bukan A atau B, tapi C. C3, paling ringan. Pak Kusala B. Karena peristiwa 65 dia di Indonesia. Pram itu B. Pram B. B1, bisa tembak mati, bisa seumur hidup. Ya. Kan A itu 1, 2, 3, tembak mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Nah, Pram itu di situ. Pak Kusala pernah di penjara juga. 10 tahun. 10 tahun, Basus 5 tahun. 6 tahun, hampir 6 tahun. Ya. Pak C3 Pram, saya itu. Ya, Pak Pram yang paling 14 tahun. 14 tahun. Ya. Ya, setelah ET pulang ke Indonesia banyak mendapatkan stigma-stigma itu ya, Mbak Sus, sehingga gimana itu, Mbak Sus? Kala itu. Nah, saya ngatasi ya dengan jangan pikirkan ejekan orang, pikirkan bagaimana Anda jadi manusia. Untuk jadi manusia Anda harus hidup. Saya ngambil data dari seorang pemain ketoprak zaman Yunani kuno, Plautus Sinagara namanya. Homo homini lupus, pernah dengar? Thomas Hobbes. Hobbes itu jiplak dari Plautus Sinagara. Harusnya lupus homo homini is. Ya. No homo, belum manusia Anda kalau tidak mengerti hakikat diri Anda sendiri. Ya. Bahasa Latinnya lupus homo no homini lupus. Lupus homo homini is. No homo quam qualis sit no novit. Jadi belum manusia Anda kalau tidak mengerti hakikat diri Anda sendiri. Nah, itu saya niru dia. Thomas Hobbes itu niru dari Plautus Sinagara. Plautus Sinagara itu saya tiru. Coba saya tanya. Hidup Anda itu siapa? Fungsi Anda sebagai apa? Belum punya. Ya kan? Baru pikir. Nah, baru mikir, saya udah punya dari dulu. Ya, apa itu? Jadi manusia. Jadi manusia harus punya fungsi. Pram ya ngambil hikmah dari ajaran bapaknya. Bapaknya ngambil hikmah dari ajaran Multatuli. Multatuli kan tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Diubah oleh bapaknya Pram. Untuk jadi manusia Anda harus belajar, bekerja, berkarya. Pram kembangkan berkarya.
Berkarya. Menulis adalah karya keabadian. Ya. Saya ubah lagi. Sebelum menulis untuk dapat karya keabadian, Anda harus makan, minum dulu. Itu yang utama. Ya. Itu. Jadi manusia harus menciptakan nilai lebih dulu untuk diri sendiri, untuk keluarga dan lingkungannya. Itu baru jadi manusia. Karya jadi, itu udah lain. Ya. Makanya penting ya sebelum menulis itu memberikan harus makan ke tubuh. Ya, harus makan, harus minum. Ya, itu yang utama, jadi manusia dulu lah. Ya. Dari Blora ke Siberia. Lah apakah judul awalnya memang itu atau ada gubahan, Mbak Sus? Itu bisa diceritakan. Itu saya dengan teman-teman dari mahasiswa dari berbagai negara, jadi itu kelompok internasional lah. Brigade Internasional namanya. Ya. Kita daftarkan diri gitu loh. Ada menjelang liburan musim panas itu ada berbagai proyek yang boleh diborong oleh mahasiswa gitu. Nah, saya kebetulan kok milih yang ke Siberia karena waktu kecil saya pernah baca bukunya Dostoyevsky, Catatan dari Rumah Mati di Siberia. Dostoyevsky harusnya kan dihukum gantung. Diubah jadi seumur hidup, terus nulis buku itu. Itu saya kepengen tahu kayak apa sih Siberia itu. Siberia itu asal dari kata suku Buryak. Buryak itu katanya gabungan dari suku Korea dengan Mongol. Buryak. Buryak itu kemudian jadi nama Siberia itu. Siberia. Di sana ada suku lain, Yakutia, suku apa itu? Kutub Utara, Nova Zembla dan sebagainya. Jadi ada beberapa suku yang tinggal di Siberia. Ya. Tapi yang terkenal kan, itu Buryak itu. Ya, ini kan beberapa kumpulan tulisan Mbah Sus yang didapat dari laptopnya Pak Kosala gitu kan. Awalnya itu informasinya itu bukan dari Blora tapi dari Jetis. Ya, Mbah Sus ya. Ya nggak Desa tahu. kelahiran Mbah Sus. Oh, dari Jetis ya. Iya. Ya karena saya di Jetis yang tempat Pram ini sekarang itu. Warisan terakhir yang kita pertahankan. Dari Blora Jetis, ke Siberia. Dari Blora. Ya. Saya malah lupa deh. Pengalaman menarik apa yang pernah dilakukan Mbah Sus di Siberia? Serbia. Serbia maksud saya. Di Serbia pengalaman itu macam-macam. Itu kalau Anda kaitkan dengan buku saya Anak Bungsu. Ya. Itu fiksi. Ya itu anak saya itu lahir kan cacat. Ya. Hidrosepalus, kepalanya besar dan bibirnya pecah. Itu tandanya bahwa bapaknya itu kena penyakit kotor. Artinya itu. Bibir pecah itu. Swing. Padahal saya sejak kecil sudah tahu kalau saya itu nggak pernah seumur hidup kena penyakit kotor. Saya disuntik obat waktu kecil, namanya Neosalvarsan. Kalau sembuh, itu jaminnya hidup atau mati, Mas. Disuntik itu. Dan saya sembuh. Kalau sembuh, saya tidak akan kena penyakit kotor seumur hidup. Makanya ketika saya punya istri dan punya anak, ternyata swing. Berarti yang menyetubui istri saya itu orang lain. Nah, itu dalam cerita Anak Bungsu itu saya ceritakan. Itu fiksi itu. Kemudian ke Rusia. Ya, Mbak Sus ya. Ya. Nah, apa yang membuat tertarik ke Rusia, Mbak Sus? Ini Mas, saya kan lulusan Akademi Keuangan Bogor juga. Itu lulusan dana bisa dikirim ke Amerika, Singapura, sama Australia. Tapi nunggu giliran. Padahal yang lulus sudah banyak belum berangkat. Terus saya banting setir ketika ada Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan di Indonesia, di samping PDK. Waktu itu rektornya, menterinya adalah Profesor Taher Tayyip namanya. Mendirikan perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan itu. Saya daftar situ untuk tes ikut ke Rusia dan lulus. Gitu loh, dengan jaminan. Kalau lulus nanti dari Uni Soviet, minimum 10 tahun harus kerja pada pemerintah. Pulang bukan kerja, malah ditangkap. Gitu, nggak ada jaminannya itu. Ya, ini Mbak Sus, dari beberapa daftar isi di buku dari Blora ke Siberia ini kan ada selamat tinggal
Saminti, belajar bahasa, perjalanan itu, seperempat abad kemudian, Siganka, dan sampai kota persaudaraan. Bisa sedikit diceritakan potongan-potongan sekuel-sekuel cerita dari ini, Blora ke Siberianya, Mbak Sus. Misalnya, selamat tinggal Saminti ini siapa ini, Mbak Sus? Selamat tinggal? Saminti. Saminti itu Blora. Orang sebut Saminti itu kota Blora. Samin. Oh, Samin. Minyak dan kayu jati. Oke. Kalau disingkat Saminti. Samin juga ganti sate juga bisa. Blora terkena satenya, terkena samennya. Jadi Saminti itu sate, minyak. Blora kan ada banyak minyaknya dan kayu jati. Saminti jadinya. Ya ubah jadi Saminti. Blora itu Saminti, kota Saminti. Ya. Ya, ada apa dengan Saminti, Mbak Sus? Kok bisa selamat tinggal? Maksudnya ini ya kan saya tinggalkan Blora kan. Oh iya. Kak, saya dulu ya sesudah bisa mendirikan rumah di Bekasi, saya udah bersumpah pakai bahasa Jerman. Nah, Blora geen weer nicht. Saya nggak akan pulang lagi ke Blora seumur hidup. Itu karena pahit getir di Blora. Ternyata gini, Mas. Bapak meninggal kan 50. Ya. Itu waktu brosotan, tahu nggak? Keranda itu diangkat. Itu brosotan kan anak-anaknya. Kok saya itu anak laki-laki paling pendek kok kesangkut sama ini keranda itu. Katanya kalau kesangkut akan dibawa mati oleh mati itu. Pertama. 3 malam sesudah Bapak meninggal. Saya itu suatu malam lihat wajah Bapak saya di atas pojokan rumah. Padahal Bapak saya itu meninggal 3 bulan di rumah sakit, jadi bewokan. Tapi waktu melihat itu, wajah Bapak itu klimis, halus, bersih, senyum manis. Itu saya tafsirkan bertahun-tahun apa ini maksudnya. Brosotan kesangkut, terus dilihatin Bapak saya itu. Karena semua saudara saya nggak ada yang dilihatin, cuma saya. Kemudian saya punya kesimpulan. Oh, saya itu disuruh nunggu warisan terakhir Bapak saya. Maka saya pulang ke Blora. Padahal saya udah bersumpah, nah Blora, geen weer nicht. Saya nggak akan pulang Blora selamanya. Ternyata saya harus pulang ke Blora. Tahun 2004 kemarin saya pulang ke Blora. Karena kesangkut itu. Jadi ada kaitannya. Saya itu percaya pada tahyul, Mas. Ya. Tahu tahyul? Ya. Itu saya itu tahyul, olahan tahyul itulah yang membuat saya kemudian kembali ke Blora. Tahun 2004. 2004 saya pulang. Jadi keluar dari Blora 54 tahun saya. Keluar dari Blora. Mau mati di mana dulu nggak? Saya maunya mati di Bekasi, udah punya rumah, punya apa. Digusur ternyata rumah. Warung dibongkar. Tanah di Bogor saya punya 1000 meter persegi laku. Nah, itu dengan duit itu saya pulang ke Blora, warisan bapak saya betulkan rumah itu. Dengan duit itu. Kalau kemarin dapat Pak Taba saya dirikan sesudah Pram meninggal. Tahun 2006. Pak Taba itu tadinya saya ubah Pramudia Anantatur anak Blora. Terus ada isu tentang Cina dulu. Terus tambahin Pramudia Anantatur anak Blora asli. Terus saya ubah lagi karena bukunya Pram anak semua bangsa itu. Pramudia Anantatur anak semua bangsa. Pak Taba. Gitu. Jadi kalau lihat lambangnya itu huruf T. Ya, T. T maksudnya adalah Tor. Keluarga Tor. T Rusia itu kakinya 3. Iya. T kakinya 3 Rusia itu. 1 Pram, 2 Pak Kusala, 3 saya. Gitu. Itu lambangnya T. Itu. Ada rahasia sendiri, bunganya ada. Ada bagian cerita tentang belajar bahasa, Mbak Sus. Ya. Dan tadi saya amati itu
pengungkapan atau kalau Mbah Sus ngomong tadi itu bahasa Rusia dan sebagainya sangat fasih. Itu belajar sejak kapan dan siapa yang ngajari Mbah Sus belajar bahasa itu? Saya berangkat ke Rusia itu saya baru bisa nulis nama saya. Huruf-hurufnya Rusia kan lain. Iya, iya. Jadi waktu saya berangkat ke sana itu saya baru bisa menulis nama tok. Tur, Susilo Tur pakai bahasa Rusia. Di sana dipaksa 3 bulan harus menguasai 3.000 kata. Dipaksa. Jadi saya belajar dari jam 9 pagi sampai setengah 12 malam. 6 bulan harus menguasai 10.000 kata. Jadi dalam tempo 6 bulan saya udah bisa ngomong bahasa Rusia, bisa pacaran, bisa menulis bahasa Rusia dan sebagainya. Ujian siapa bahasa Rusia. Gurunya Mbah Sus belajar, gurunya Mbah Sus belajar bahasa siapa? Gurunya itu Netela namanya. Netela itu kemudian juga pernah ke Indonesia karena mendalami bahasa Indonesia. Bahkan dia kemudian kepingin menerjemahkan bukunya Pram, Perburuan. Perburuan, ya, ya. Nah, itu kan buku Pram yang dapat hadiah Balai Pustaka itu. Dia terjemahkan, tapi terjemahannya salah. Berburu. Perburuan sama berburu kan beda. Itu guru saya bahasa Rusia. Itu Netela nama. Di sana itu anak-anak umur gadis umur 21, 22 kan udah sarjana. Jadi dia lulusan IKIP. Itu yang ngajar Kusala juga dia, ngajar saya juga dia gitu loh. Ya. Nah, karena dia masih muda ya. Waktu Pak Kusala ke Rusia kan 25. Saya juga 25. Ya, 25. Nah, dia kan lebih muda. Nah, malah kemudian kita pacarin. Guru itu kita pacarin. Nah, Pak Kusala itu penterjemah terbaik dunia bahasa Rusia. Bahasa Rusia ya. Kemarin dapat hadiah dari Putin, Presiden Rusia. Pushkin Award. Pushkin. Waktu pacaran sama gurunya. Nanti. Ya. Ya, tahun berapa Netela tadi itu pacaran sama Pak Kusala. Oh, itu gurunya ngomong pakai bahasa Rusia. Derzi menya narukah. Pak Kusala nggak ngerti artinya. Padahal itu lulusan terbaik. Penerjemah bahasa Rusia terbaik dunia. Nggak ngerti. Derzi menya narukah itu artinya saya ngerti. Karena guru itu kemudian juga jadi pacar saya, gitu ya. Saya masih muda, cakep, bisa ranjang sama suaminya, kan kesepian. Jadi dia nggak usah ngomong dia si Naruka, langsung aja praktek di lapangan. Ngerti? Ya, makanya ya, Basus. Kerpesang lelanang jagat itu kalau saya hitung, sorry, saya itu buaya. Nanti saya buaya. Minimum 200 wanita yang saya pernah kontak. Sampai hari ini. Ya. Saya sudah kawin sama istri yang ketiga ini. 32 tahun nih. Nggak pernah saya hubungan dengan wanita lain. Cuma istri yang ketiga ini. Wah, itu saya mengaku diri saya orang suci. Ya. Nggak pernah kontak lagi sama perempuan lain. Sebelumnya bajingan. Makanya sang lelananging jagat. Jagat. Nanti. Ya, ya, ya. Ya, Mas Sus. Itu siapa aja itu Mbak Sus yang dinikahi itu Mbak Sus? Dari kelas rendah sampai kelas tinggi. tahu namanya motel. Momen hotel. Momen hotel itu kan nyewanya 6 jam. Iya, iya, iya. Nyewanya 6 jam. Kalau hotel kan 24 jam. Tahu bedanya? Kalau motel 6 jam. Di Jakarta itu berapa motel? Tahu? Banyak kan? Semua motel Jakarta sudah pernah saya masukin. Dengan wanita yang berbeda. Saya ini ada komentar menarik ini dari teman-teman ini Mbak Sus. Pernah bad boy ternyata Mbak Sus. Komentar dari teman-teman ini Mbak Sus. Saya bacakan Mbak Sus ya. Komentar dari teman-teman. Saya bacakan. Kenapa katanya? Ya. Apa katanya? Sebentar. Pernah bad boy. Ternyata Mbak Sus. Playboy. Bad boy.
Bad Boy. Playboy. Ya, Playboy juga ini. Terus ada Nggak apa-apa, banyak saya bangga kok. banyak yang mendoakan sehat terus Mbah Sus. Terus Mbah Sus menguasai 10.000 kata, bisa pacaran, sehat selalu. Kemudian ini ada dari Kuwoh, kenapa bagimu pergi selalu mudah, sementara bagiku meninggalkanmu hal yang paling susah. Ya, ini sajak-sajak ini. Nah, Walaupun tubuhmu kian lapuk dengan mati, jiwamu masih kusimpan dalam puisi. Ya, ini menarik ini komentarnya ini, Mbak Sus. ya. Luar biasa, Mbak Sus, ingatannya masih tajam. Kangen sekali dengan Mbak Sus. Semoga sehat selalu. Salam juga buat Mas Benny. Kalau mau umur panjang, belajar sama saya. Ya, Rahasia ranjang pengantin Cina kuno. Iya. Dari situ minimum 100 tahun saya 100 tahun. belajar dari buku kuno itu. Kalau mau datang saya kasih ajaran. Cuma wani piro, berani berapa? Short course dulu ya Mbak Sus ya. Kursus singkat atau kursus panjang? Itu ya umur panjang, gairah, dan bebas dari minimum 100 jenis penyakit. Kalau baca buku itu. Oke, ya. Kira-kira resep ini kan mumpung Mbak Sus tadi membincang resep awet muda itu kan, panjang umur gitu. Kira-kira baca buku itu. Yang tadi itu dari Blora. Ranjang pengantin Cina kuno itu baca. Saya punya bukunya. Datang ke Pataba. Nggak akan saya pinjamkan pada siapapun juga. Itu buku termahal di dunia buat saya. Manuskrip sakral ya. Ya. Buku sakral. Ini ada dari Forever Cake. Mbak Sus sekarang suka baca buku apa? Atau mungkin apa saja saya baca. Ini yang di meja ini. Bagaimana dulu Einstein belajar? Gimana Pak? Einstein. Ada buku di meja tadi itu. Bagaimana Einstein belajar supaya jadi penemu fisika relativitas itu loh. Bagaimana caranya belajar? Saya baca buku Eka Kurniawan, tahu? Ya, Cantik itu luka. Cantik itu luka. Gayanya kan beda jauh dengan Pram. Ya. Saya nggak tertarik. Itu pun hadiah dari orang. Saya baca terus sampai habis. Iya. Ada pesan dari laureat Nobel dari Swedia, Gunnar Myrdal nama. Bukunya itu Asian Drama, 3 jilid. Semua buku ada manfaatnya. Tinggal bisa apa tidak Anda mengambil manfaat dari buku itu. Ngerti? Iya. Buku bagus pun kalau Anda kayak makan kacang goreng ya selesai ya hilang. Ya kan gurihnya hilang. Nah itu saya baca buku Eka Kurniawan itu gak tertarik saya, tapi saya baca sampai habis. Di penutup buku itu saya menemukan satu kata yang tidak pernah saya baca sebelumnya seumur hidup. Kata Eka Kurniawan itu. Dari satu kata itu saya bikin buku, Serigala. Bapak Teori Fungsi. Ngerti? Satu kata dari buku. Belilah buku itu, Serigala namanya. Ada kan? Oh, daftar buku Serigala. Serigala. Bacalah itu. Manusia harus punya fungsi. Nah itu. Makanya Profesor Yobis itu Bapak Teori Fungsi. Satu itu rekaan lah, Mas. Bapak Teori Fungsi. Itu fiksi kenyataan gitu. Sama. Pram itu kan Bumi Manusia itu kan juga fiksi sama fakta kan. Fiksi sama. Tapi itu banyak salahnya Pram itu. Itu sudah saya betulkan bersama dengan orang dari Malang. Ibu siapa namanya itu? Lulus S3 UGM. Itu sama saya nyusun disertasinya itu. Bu siapa sih nama? Mami. Masih hidup. S3. Itu dia, saya sama dia membetulkan kesalahan-kesalahan Pram dalam bukunya Sang Pemula. Yang kemudian jadi Bumi Manusia itu.
Yang Kan sebelum sejarah jadi Bumi Manusia jadi jurnalisme Sang itu. Pemula, fiksi sama fakta. Pernah baca Oke. bukunya? Nah, Ya, pernah itu saya Mbak udah Sus. Sejarah betulkan pers. semua kesalahan Pram di situ. Oke, Bersama oke. Mbak Mami tadi itu loh. Lulus S3 dari UGM, antropologi, Antropologi. humanisme Pram. Humanis. Ada disertasinya di rumah ada. Nah, Oke. nah, itu jadi sekarang kalau dia ke rumah datang itu sungkem kayak ketemu bapaknya. Bu itu tadi, Bu Mami itu. Kemarin Ya. datang sama suaminya, sama anaknya. Ya gitu, Oh, sungkem. Malang mana, Mbak Sus? Malang Nggak tahu di mana. Malang. Oh, Nggak tahu tapi di masih mana. di Malang. Di Malang ya. Nah, ya. Oke. Cari Nah, aja itu Bu, dosen. Dosen kalau nggak dosen salah di Brawijaya. Unbra apa di mana gitu loh. Ya, Brawijaya itu. Dulu yang terkenal Ya. kan Unbra ya. Ya, Nggak Unbra. tahu saya. Nggak pernah saya tanya di mana alamatnya. Oke, ini teman-teman sekalian, jadi buku-buku tadi yang disebutkan Mbak Sus, Serigala, kemudian ya entah itu dan juga buku-bukunya Pram, Bumi Manusia, ataupun Sang Pemula, dan lain-lain, dan atau bahkan buku yang kita bincang saat ini dari Blora ke Serbia, dari Blora ke Rusia, ini bisa didapatkan di, ini banyak sekali nih, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya Pataba. Ya, ini ada kedai Pataba, ada Pataba_Blora, ada Pataba_store. Jadi teman-teman bisa beli di situ ya Mbak Sus ya, untuk menunjang ya kehidupan bangsa dan negara tentunya ya. Iya. Mbak Sus ya. Ya. Oke. Kira-kira Mbak Sus, dari banyaknya pengalaman itu ya tadi dari mungkin ada Mbak Sus juga pernah nulis simponis kecil, komponis gitu kan? kecil, komponis kecil, terus banyak sekali ya. Ada kemudian tadi dari autobiografi yang lain. Itu kira-kira pengalaman apa yang paling penting dari pengalaman hidup Mbak Sus? Oke, kita akan belajar dari diri kita sendiri. Tapi kan kalau kita juga sebenarnya kan penting belajar dari pengalaman orang lain. Apalagi kalau kata Einstein itu kan pengalaman. Ya, kita ambil contoh Einstein aja. Ya, gimana Pak Sus? Dia mengatakan, satu hari itu Anda melihat, mendengar, dan merasakan 1,5 juta peristiwa. Satu hari. Einstein bilang. 1,5. Ya. 1,5 juta peristiwa. Itu adalah basis pengalaman Anda. Kalau basis ini Anda saring, jadi basis pengetahuan Anda. Kalau pengetahuan itu Anda saring, jadi ilmu Anda. Jadi kalau Anda nggak punya pengalaman, Anda nggak punya ilmu. Itu loh kata Einstein. Ngerti? Jadi pengalaman itu basis ilmu Anda. Pengalaman adalah ini ya. Ya itu tadi 1,5 juta peristiwa, kok. Itu Anda harus saring sama sendirinya. Makanya belajarlah memperhatikan sesuatu. Ya. Nah, jangan kayak makan kacang tadi itu. Makan gurihnya hilang ya lupa. Baca buku juga begitu. Catat yang perlu. Kalau perlu dicoret bawahnya itu. Itu nanti terkenang sama sendirinya. Cara baca dulu saya di perpustakaan juga gitu. Itu bukan buku saya. Buku negara itu. Saya coretin, saya dimarahin. Buku kamu retorik itu kan milik negara itu. Iya, tapi kan saya ngerti. Dengan cara mengingat itu, dengan saya coret itu nanti dalam proses ingatan saya itu pada coretan itu. Gitu. Saya dulu modelnya begitu. Nah, itu Einstein. Atau kata inilah, siapa itu? Penemu fisika juga itu, siapa namanya itu? Siapa namanya? Temennya Einstein juga. Yang pembuat bola lampu itu. Max Planck. Max Planck. Pernah dengar Max Planck? Ya. Nah, dia mengatakan bahasa Jerman. Forschen und lernen an den Grenzen des Wissens. Belajar keraslah sampai cakrawala pengetahuan. Ilmu. Nanti. Belajar dan bekerja keraslah sampai cakrawala ilmu. Forschen und lernen an den Grenzen des Wissens. Itu bahasa Jerman.
Nah, itu tirulah Max Planck. Max Planck. Bagaimana belajar. Nah, Ya. tinggal Anda sendiri mampu apa enggak. Ya. Kalau ini Mbak Sus, penulis atau ilmuwan yang paling Mbak Sus idolakan sejak dulu itu siapa Mbak Sus? Atau yang mungkin mempengaruhi masa kecil Mbak Sus dalam mengarang itu siapa Mbak Sus? Penulis, sastrawan atau siapalah? Saya kalau pengarang Indonesia, bukunya Pram aja belum semua saya baca. Saya lebih senang gayanya, nih, gaya. Itu ada pengarang dari Cirebon dulu, namanya Trisno Yuwono. Trisno Yuwono itu pernah jadi kerja di Angkatan Udara, sersan pangkatnya. Itu ternyata itu agak sinting. Dipecat. Dipecat, banting setir, jadi penerjun payung dia. Ya. Itu sudah 1000 kali lebih. Jadi waktu gerhana total di atas anu dulu itu apa, Candi Borobudur itu dia mengabadikan terjun yang ke 1000 kalinya. Trisno Yuwono itu dari Cirebon. Itu seorang seorang apa namanya itu Mas? Marxis. Yang suka mukul orang itu. Yang suka morong itu loh. Lawannya masok. Sadis. Sadis. Itu sadis. Istrinya itu kalau nyuruh itu nendang. Istrinya masok, senang ditendang. Nah, itu saya kagum sama dia. Atau pengarang lain ya itu misalnya orang dari Bandung itu siapa namanya itu. Pram sendiri bukunya belum semua saya baca. Apa? Ada yang menarik, ada yang enggak. Yang belum Mbak Sus baca dan pengen ada yang banget mempengaruhi secara total saya itu. Saya ambil Oke. sari-sarinya aja, gayanya aja. Thomas Mann itu lumayan, Hemingway lumayan. Hemingway. Ya. Kalau Maxim Gorky itu kan Gorky sepertinya ya juga saya banyak, baca bukunya itu. kan banyak Semuanya. mempengaruhi Pram ya Mbak Sus. Ya kan Banyak Pram menerjemahkan bukunya Ibunda itu. Ibunda. Tapi Kalau Pram ngambil yang- dari bahasa Belanda sama bahasa Inggris, bukan Oke. bahasa Rusia. Saya ya Rusia, ya Inggris, ya Indonesia. Kan Ya, diecek oleh oke. Mokhtar Lubis. Terjemahannya ngawur. Tapi Pram memperbaiki terjemahannya itu sampai sekarang belum ada yang berani menerjemahkan ulang. Kenapa? Ibunda itu. Gayanya Gorky itu diperbaiki dengan gayanya Pram. Ngerti? Jadi Maxim Ya. Gorky di tangan Pram lebih indah dari aslinya. Ngerti? Sama Ya, juga ya. Khairil Anwar kan ditulun jiplak dari pengarang Oh, Amerika, ya. The Young Ya. Dead Soldier. Itu Ya. karena terjemahnya Khairil Kelihatan Anwar jalan. lebih bagus dari aslinya. Jadi itu karyanya Khairil Anwar. Yang membela Habib Yasin, tahu Habib Yasin? Ya, Bapak Yasin, Nabi Sastra Indonesia. Nabi Pernah Sastra dengar? Indonesia. Ya, ya, dengar, Habib dengar, Yasin. Mas. Habib Yasin. Itu kan ya. yang memenangkan Pram dalam lomba buku perburuan itu kan Habib Yasin waktu itu jurinya. Habib Yasin. Itu. Jadi gitu, Mas. Kalau terjemahannya Pak Pram Kosala Cinta Pertama itu Maxim Gorky gimana? itu yang terjemahkan Radinata, orang dari Bukan Pak Kosala. Jatinangor, Bandung. Yang Cinta Pertama itu. Itu dekan bahasa Rusia di Jatinangor. Radinata, Cinta Pertama Gorky itu. Dengan seorang eksil wanita yang 20 tahun lebih tua dari Maxim Gorky. Sama dengan saya. Saya pacaran dulu sama cewek yang umurnya 20 tahun lebih muda dari saya. Lebih tua dari saya. Maxim juga begitu. Tertarik kan nggak masalah umur ya? Iya, iya. Ya, tertarik itu sama siapa aja. Sama siapa aja. Nah, itu ini terjemahan itu Oke. ditemukan oleh anak saya di laptopnya Pak Kusala. Oh iya. Terus terjemahan itu dikasihkan saya. Coba Pak ini perbaiki. Nah itu tadinya mau dicetak oleh Gramedia. Oh iya, iya. Cinta Pertama itu. Tapi mau diubah supaya laris. Ngerti? Oh iya, iya. Tapi dia bilang, pasar. tugas saya adalah menerjemahkan. Bukan untuk laris apa enggak. Jadi dia menolak dicetak oleh Gramedia. Saya dapat data itu, saya perbaiki,
Terus oleh anak saya ditunjukkan sama Ladinata tadi terjemahan itu yang sudah saya perbaiki. Nih, sudah diperbaiki oleh anak saya. Saya kan punya ijazah penterjemah. Ngerti? Ya. Saya punya Ya, ijazah penterjemah. baru tahu. Bahasa Rusia. Nah, itu, Rusia, Indonesia. oh setuju tuh dicetak di Patabat, Cinta Pertama. Dicetak itu kalau nggak salah 2 bulan habis. Terus saya diundang ke Bandung, bicara di Jatinangor sana. Bicara tentang buku itu. Oke, Mbak Sus, ini banyak pertanyaan ini yang belum terjawab dari teman-teman. Pertanyaan, Mbak Sus, bentar. Apa? Ini dari Pandia. Gimana menumbuhkan minat baca bagi pemuda yang sekarang beralih ke video visual? Kan saat ini kan eranya era HP ini, Mbak Sus. Nah, ini kira-kira menumbuhkan minat baca di era yang seperti ini gitu, seperti apa, Mbak Sus? Dan ini nyambung yang kedua, Mbak Sus, dari Deswita Panjaitan. Membaca yang baik itu bagaimana? Sehingga seperti Mbak Sus ini bisa ingat hingga bertahun-tahun dan sampai saat itu ini caranya kalau baca buku. Caranya kalau baca buku, coret yang kira-kira ada kata-kata mutiaranya yang bagus, itu coret aja. Nanti Anda kumpulkan jadi buku harian. Gitu loh. Tapi saya model begitu nggak ada, itu saya coret aja, nanti ingat sendiri kok. Ngerti nggak? Ya itu sebenarnya harusnya saya yang tanya, kenapa kok Anda jadi budaknya HP itu loh. Kenapa jadi budaknya? Seharusnya yang bertanya itu saya yang nanya. Kenapa kamu kok mau diperbudak oleh HP? Saya nggak mau, saya nggak punya HP. Dikasih juga saya kasih orang. Memang saya jadi gaptek. Tapi saya nggak rusak. Tengah malam kering bangun, kan diperbudak ya. Ngerti? Jadi saya walaupun hidup dalam era digital dan sebagainya, saya secara sadar nggak mau ngikuti mutlak. Yang perlu-perlu aja. Gitu masih loh. Merdeka lah maksudnya. Ya, kan saya hidup dengan hidup saya sendiri. Oke. Ini yang lain ini ada lagi, Mbak Sus. Ini dari Irul. Lah ini sebenarnya pertanyaannya kurang lengkap. Bagaimana dengan buku Bumi Manusia? Mungkin yang revisi yang apa namanya masukan dari Mbak Sus sama orang dari Malang itu, lah yang terkait Bumi Manusia itu apanya yang kemudian perlu atau penting direvisi, Mbak Sus? Dari kesalahan Pram dalam menulis itu kan fiksi sama fakta kan digabung. Ya, fakta. Ya. Pernah dikritik Pram itu oleh seorang kritikus Balai Pustaka, namanya siapa itu, orang Arab itu. Selama Pram menggabungkan fakta dengan fiksi, pasti gagal. Ternyata Pram berhasil karena menggabungkan fakta sama fiksi gitu loh. Jadi jangan takut para kritik. Beranikan diri, hidup harus berani. Soal kalah atau menang tuh lain lagi. Gitu. Lain lagi. Itu. Jadi caranya membaca buku ya dulu. Nikmati aja kira-kira mana yang penting, mana yang nggak penting. Kata Thomas Mann dari Jerman, bikin kata-kata yang pendek tapi penuh makna. Gorky bikin kalimat yang membangkitkan semangat. Jadi tiap orang punya gaya sendiri. Kalau saya dulu menulis apa? Hanya untuk dapat duit. Bagaimana caranya dapat duit? Gitu dulu. Sekarang ya duit datang sendiri. Berubah. Kan semua juga seperti itu. Semua kan juga seperti itu, Mbak Sus. Mengarang atau menulis kan ya paling tidak juga. Saya menulis apa saja. Apa saja. Oke. Dari nasihat perkawinan sampai kecantikan, semua saya tulis. Yang penting dapat duit. Dulu. Oh, ya dulu. Itu. Saya pernah nulis tentang kecantikan di Amerika. Itu saya ambil dari majalah Amerika yang berbahasa Inggris. Dulu saya di SMP itu kan bahasa Inggris masih gradul-gradul. Saya ngambilnya jadi artikel. Dimuat di majalah Wanita. Keluarga namanya. Dimuat, Mas. Itu saya pertama kali biasanya kalau cerita pendek itu dulu dibayarnya berapa? Rp25, Rp35, Rp35 itu sudah bagus.
itu oleh majalah Wanita Keluarga, itu saya dibayar Rp150. Itu saya ambil jiplaan dari majalah Amerika. Ngerti nggak? Rp150. Padahal Pram ngasih uang saya sebulan Rp10. Ini 150, Mas. Kaya Besar, saya itu. ya? Besar. Padahal itu tentang kecantikan di Amerika. Kalau di Indonesia kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Istilah-istilah bahasa Inggris itu. Saya juga nggak ngerti. Tulis saja. Saya pernah dimuat di majalah Cermin. Itu suatu batalion yang dipimpin oleh Sersan Karmain. Itu dimuat di situ, ditambah dengan riwayat hidup saya. Dikiranya saya itu bekas pejuang. Dimuat terus di mana, termasuk majalah militer Brawijaya itu. Tiap terbit itu praktis ada cerita pendek saya. Tentara itu bersambung, Karmain, Sersan Karmain. Nah, itu dimuat di majalah Cermin. Riwayat hidup saya dicampurkan. Umur saya waktu itu baru 15. Sejak itu nggak mau dimuat lagi. Jadi saya itu cuma fiksi cerita itu. Ngerti nggak, Mas? Saya niru gayanya Pram. Itu loh. Tapi ya gitu. Majalah itu sendiri kemudian bangkrut, nggak pernah terbit lagi. Ngerti? Cermin namanya. Oke, Mbak Siva, live-nya nanti akan disimpan di channel YouTube Berita Baru Co ya, atau Berita Baru Co ya kan. Mbak Siva bisa subscribe dan ikuti, tapi ini akan tayang bisa jadi paling cepat ya 3-4 hari ke depan. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Faruk Fahmi ini, Mbak Sus. Mau tanya, kenapa Mbak Sus selalu menegaskan dan mengulang-ulang untuk hidup dengan berani? Kenapa dan dapat inspirasi dari siapa sehingga sangat menekankan hal itu? Ya memang hidup harus berani. Kenapa nggak harus diulang-ulang supaya orang paham betul? Anda belajar teori dari mana kalau nggak diulang-ulang supaya hafal? Itu nggak salah. Orang saya pernah dikritik tuh ambisius. Anda hidup pakai ambisi apa enggak? Kalau inspirasi itu ambisi saya supaya Anda paham. Bapak hidup memang harus berani. Jangan penakut. Karena cuma orang-orang yang berani yang bisa membuat revolusi berpikir. Idenya dari Pram itu, hidup harus berani. Pram pernah katakan. Dari Pram. Hidup harus berani. Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan 3/4 dunia. Saya tambahi, bukan 3/4. 7/8. Karena kutub utara saya taklukkan udah. Jadi tinggal 1/4 lagi, 1/8 lagi, yaitu kutub selatan. Nah itu loh, Pak. Jadi saya tekankan karena itu memang memberi jiwa saya, mendorong jiwa saya untuk tetap hidup harus berani, walaupun sebenarnya takut mati juga. Itu kan di pengumuman di mulut aja, untuk membangkitkan semangat. Salam untuk orang yang tanya kenapa. Ya saya memang orang ambisius kok. Emang Anda nggak punya ambisi? Punya nggak Anda ambisi? Tiap orang punya ambisi. Orang punya itu. Jadi kalau buat saya itu sah-sah saja. Kita itu meniru orang-orang yang dulu. Jiplak. Anda pakai baju memang pikiran Anda sendiri. Itu ada jiplak dari orang yang dulu. Ya kan? Jadi dalam hidup itu jiplak. Tapi tetap Anda manusia tunggal dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Benar apa enggak? Salam dari Sidoarjo. Terus ada salam dari Kalimantan. Pernah ke Kalimantan, Mbak Sus? Nah, Pontianak. Ada di rumah itu hadiahnya. Kemarin ditabrak kucing jatuh. Itu loh, monumen Katulistiwa. Monumen Katulistiwa itu kalau dinyalain muter itu. Kemarin jatuh di tendang kucing. Ini dari Dauki, tanya Mbak Sus, kunci hidup bahagia Mbak Sus. Ini dari Dauki tanya kunci hidup bahagia apa Mbak Sus? Agar hidup bahagia itu kuncinya apa? Kuncinya? Iya. Bahagia? Iya. Saya nggak kenal bahagia kok. Saya kenal kebutuhan. Kebutuhan, saya bukan bahagia.
Oke. Bahagia itu nggak bisa dirumuskan. Sama dengan cinta. Kayak Pram, cinta itu kentut, cuma bisa dirasakan, nggak bisa dikatakan. Oke. Bahagia itu nggak bisa dikatakan, cuma bisa dirasakan. Iya, abstrak itu, Mbak, tahu ya. bedanya? Iya, kayak kentut itu tadi, Mbak. Kayak kentut, cuma baunya kan nggak bisa dipegang. Iya, benar. Ini dari yang lain, jangan Anda takut, jangan lakukan. Jika Anda lakukan, jangan takut. Genghis Khan. Ini ada ini, Mbak. Komen. Quote-nya Genghis Khan. Kemudian Mbah minta pandangannya terkait kebebasan berpendapat dan mengkritik hari ini. Ya, jadi kan Pak Jokowi itu itu gimana ya? Dengar. Di Blora itu ada gambar Pram, di bawahnya itu dikirim dari isi Yogyakarta, Solo. Iya. Di situ ditulis pendapat Pram. Gimana? My mind cannot be imprisoned. Ya. Tapi di situ pakai to be, harusnya nggak pakai to. Ya. My mind, your mind cannot be imprisoned. Artinya, pikiran kamu, pendapat kamu nggak bisa diberangus oleh kekuatan apapun bentuknya. Ya apa enggak? Itu kebebasan Anda sebagai manusia yang bebas. Ingat nggak? My mind cannot be imprisoned. Di penjara, diberangus. Imprison kan di penjara. Ya, cannot be imprisoned. Impression, ya. Prison. Nulisnya prison. Imprison. Tekanan ya. Prison kan penjara. Oh, penjara prison. Ya. Terus. Ya, ini ada salam dari itu juga suatu pendapat yang Surabaya. Benar-benar mutlak. Benar. Ya. Apa katanya? Ada salam dari Pak Subagio, Surabaya, Mbak Sus. Oh, Subagio. Dia kan nulis buku. Iya. Orang Rusia itu ya? Bukan? Ya, kurang tahu, Mbak. Ini dari orang Subagio siapa? Di situ ada sejarawan Subagio IN. Ada juga Subagio lulusan pertanian dari Moskow dulu. Tapi dia apa bukan? Belum lama ke Blora dia nyerahkan tentang Mojopahit gitu. Ada naskahnya. Oke. Tapi itu Subagio Rusia, ini Subagio siapa saya nggak tahu. Ya. Subagio siapa? Kalau IN itu sejarawan. Surabaya ini juga. Subagio PR kalau nggak salah, itu dari lulusan Rusia dulu. Oke. Ini Subagio siapa? Ya, siap. Dua-duanya kok dari Surabaya. Dari Surabaya. Oke. Dari Andre Moller, semoga bisa ketemu lagi nanti, Pak. Andre Moller bolak-balik ke rumah itu. Orang Swedia. Orang Blora itu, Mbak. Swedia. Andre Moller, istrinya orang Blora. Oh. Ya, yang bikin kamu Swedia Indonesia itu. Oh. Orangnya hampir 2 meter tingginya. 2 meter. Anaknya perempuan. Saya bilang itu ajari anak kamu baik-baik bahasa Indonesia supaya nanti jadi tokoh bahasa Indonesia di Swedia. Andre Moller itu namanya. Iya. Berapa kali istrinya orang Blora. Jadi orang Blora itu perempuannya laris. Saya pernah waktu kerja di Siberia itu ketemu sama orang Arab. Ternyata ibunya itu orang jualan cemeding, tahu? Cemeding. Kayak apa itu? Lalapan itu loh, pecel. Oh, alah ya makanan. Kawin sama orang Yaman, orang dari Yaman itu pernah kerja bareng saya di Siberia. Oke. Jadi orang Blora itu laris perempuan. Laris. Cowoknya juga kan, Mbak? Kasihan yang cowok itu, Mbak. Laris juga kan yang cowoknya. Ya. Lakinya juga laris ya. Mbak Sus, Pak Kusala, Pak Pram kan laris semua kan? Ya. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Buku yang dibaca tahun 2020 apa saja, Mbah? Dan awal tahun anak ini saya itu 1 tahun itu targetnya 7 buku. 7 buku, oke. 7 buku. Ya kalau ada yang lowong ya buku saya dimasukkan. Kalau orang lain kan dia dapat fee kan. Kalau buku saya kan nggak dapat fee. Jadi kalau ada
dari 7 itu dapat 5, ya 2 nanti diisi oleh naskah saya. Anak saya kan punya planning sendiri. Itu urusan dia lah gitu. Oh, soal penerbitan ya. Jadi teman-teman yang mau menerbitkan buku bisa ke Pak Tabak. Silakan datang. Kirim ke langsung ke Blora saya atau ke anak saya. Kalau mau dibikin komentar, pengantar ya kirim ke Blora. Nanti saya bacanya, saya kasih komentar. Nanti baru cetak di Tabak. Sistemnya indie apa kita bayar royalti, tergantung. Ya. Ya, DM akun Instagramnya Mbah Sus ini ya, Susilotur ini ya akunnya. Inbox SMS maksudnya, Mbak. Ya. Ya, ke anak saya aja. Di belakang buku itu ada. Jadi tulis saja anak saya, itu hubungi aja anak saya. Ya. Oke, itu ya teman-teman. Ini sudah hampir 2 jam ini, Mbak. Ini ada beberapa pertanyaan akhir ini, Mbak. Nanti bisa dijawab dengan singkat dan ini lugas, Mbak. Siapa yang paling nakal saat kecil, Mbak Sus? Pram? Saya paling nakal. Oke. Saya paling nakal. Kenapa? Mbak Yu saya mandi itu saya intip, Pak. Mbak Yu saya mandi itu saya intip. Itu disiram sama air. Disiram sama air, saya pura-pura tidur. Tapi kemudian saya dipukul, tapi pukulnya pukul sayang. Ngerti? Baju saya perempuan yang tertua itu saya intip, kan cuantek gitu. Kalau kenakalannya Pram paling mentok apa? Kenakalannya Pram paling mentok. Kenakalannya Pram pernah berkelahi sama temennya. Karena dia disindir. Dulu Pram kecilnya kan angon pedus. Oh ya. Nah, itu disindir oleh temennya main. Yang bahasa Jawanya pernah denger gak? Tek jangan koro. Susu mentek ke sopo. Ngerti? Terus ditambahin. Adus wengi. Adus. Sing alon-alon. Oke. Adus wengi sing alon-alon. Wedus. Itu kalau hamil itu tengon, meteng karo sing ngangon, ngerti? Kambing itu tengon, meteng karo sing ngangon. Pram marah berkelahi itu sama temennya itu. Tapi kan Pram kalah. Itu dibelain oleh adiknya Pak Pram itu kan lebih kuat ya. Itu pernah berkelahi gitu Pram itu. Karena disindir wedus meteng karo sing ngangon, tengon ya. Adus peteng sing alon-alon. Adus meteng sing alon-alon. Wedhus meteng karo sing ngangon. Oke. Pintar mana Pak Pram kok salah sama Mbak Sus? Apanya? Pintar mana? Pram kok salah sama Mbak Sus? Pintar. Apanya? Pintar. Ya, dari segi apapun. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Oke. Siapa yang paling pandai menguasai bahasa asing? Pak Kusala. Berapa bahasa? Berapa bahasa? Pak Kusala. Lah ya, berapa bahasa? Berapa Pak Kusala, Jerman, Inggris, Belanda, Rusia, Jawa kuno 6. 6. Kalau Basus? Saya semua bahasa tahu. Kayak Nabi Sulaiman ya. Tapi cuma tahu. Ya, cuma tahu, ya kan? Semua bahasa saya tahu. Semua bahasa saya tahu. Itu cara ngalahkan orang gitu, Mas. Iya, benar. Oke. Kalau Pram ini nggak ada orang di dunia yang menguasai bahasa mutlak, nggak ada. Iya. Mesti ada kelemahannya sendiri. Ya, oke. Kemudian siapa yang paling romantis? Romantis, Basus. Anaknya Pram katanya Pram tua-tua romantis. Anaknya Pram bilang Pram itu tua-tua romantis. Yang dimaksud romantis itu apa? Rokok mangan gratis. Romantis di sini artinya apa? Saya nggak tahu. Kalau nafsu seks saya ngerti. Ya, oke. Nafsu kelak-kelian, gairah. Ya, gairah seks lah, gairah seks. Nah, Pram sudah tamat umur 55. Karena di penjara kan. Di penjara 14 tahun itu membuat dia kena penyakit prostat. Pak Kusala kena, saya juga kena.
Cuma Pak Pram 55 udah habis riwayatnya. Jadi impoten. Pak Kusala 65 impoten. Saya Ya. umur 75 dioperasi prostat. Waktu itu saya operasi di Bojonegoro. Sudah ada yang namanya alat laser. Jadi saya dioperasi malah gaya. Kalau sembuh nanti Bapak kayak umur 18. Jadi saya hebat. Jadi laki-laki yang paling kuat di keluarga itu saya. Ya. Ngerti? Siap, Mbak Sus. Oke, Mbak Sus. Terima kasih banyak, Mbak Sus, atas waktunya, Mbak Sus. Ya, sama-sama. Ya, sudah sangat larut malam dan waktunya Mbak Sus istirahat. Terima Ya. kasih banyak. Ini Bagi saya harusnya udah mulai operasi ini. Keluar. Jadi Oh rektor. iya. Biasanya Ya, jam 9, tapi malam ini libur lah. Ya, Libur. ya. Kan orang merdeka menentukan Karena hari ini liburnya banyak kan tamu bebas. di rumah. Oh gitu, ya. Ini aja tadi ngomong saya baru aja tidur. Ya, jadi teman-teman yang ingin mendapatkan buku karya Mbak Susilo Tour banyak sekali ya. Ada Pram dari Dalam, Komponis Kecil, Pram dari Dalam Bubuk, Pram dalam Kelambu dan banyak. Dan yang terakhir ada dari Blora ke Serbia, dari Blora ke Rusia. Rencananya ke depannya apa setelah dari Blora ke Rusia, Mbak Sus? Nah itu tergantung anak nanti. Tadi kan saya udah bilang targetnya 7. Oke. Tapi kalau nanti ada yang lowong kurang ya nanti terbit lagi. Nggak tahu yang mana dipilih. Ya, Sang semua komponis, bukunya Mbak Sus bisa dibeli atau kalau teman-teman ada naskah bisa diterbitkan di Pataba Press. Bisa kunjungi kedai _Pataba, ada Pataba _Blora, ada Pataba _store, dan ada juga akun dari ini yang dipakai live ini, akun Susilo _tour. Terima kasih Mbak Sus atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Mas Beni. Ya sudah jauh-jauh dari Jogja menyempatkan pulang ke Blora. Terima kasih banyak ya Mbak Sus. Ini tadi baru datang deh. Iya. Ya, sama-sama. Oke, mohon maaf. Salam buat teman-teman semua. Ya. Ditunggu mampir ke Oase, warung kopi Oase Malang, Mbak Sus. Oh iya, silakan undang, saya akan datang. Ya, siap, Mbak Sus. Semoga 3 kali ya. Ya, 3 kali. Ya, semoga bisa ke mana? Ke Blora saya, Mbak Sus. Ya, welcome. Nginep juga bisa. Ya, siap. Banyak nginep di Blora tuh. Oke. Matur nuwun. Monggo. Dalu nggih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.